Berkebun di lahan sempit atau lahan minimalis. Kali ini Tristan dan Prudence mengajak teman-teman untuk memanfaatkan lahan yang ada di rumah. Jadi untuk berkebun itu tidak selalu memerlukan lahan yang luas. Sekedar teras yang kecil atau sempit sekalipun bisa kita manfaatkan. Contohnya ini nih, di lahan yang lebarnya kurang dari setengah meter pun kita bisa memanfaatkannya. Oh iya. Ada pohon apa itu nih? Kedondong. Ini buahnya. Kayu manis. Nih markisa. Ada markisa yang udah mateng nih. Markisanya udah mateng. Nih bayam. Tuh di sini ada tanaman sirih. Tadi kelihatan juga ada markisa ya. Tuh ada pohon pepaya, ada pohon delima. Segala ada ya, segala ditanam. Terus ini ada pohon jambu biji juga. Kayu manis, nih wangi banget daunnya juga, nggak hanya kayunya, terus kunyit juga, dan rempah-rempah lainnya di bawah nggak kelihatan. Ini kedondong, pernah ada sendiri ya videonya, silahkan teman-teman cek juga nih tentang pohon kedondong. Jadi segala ada ya di sini, sampai ke daun salam juga ada. Jadi setiap hari kalau perlu bumbu-bumbu kita tinggal ambil aja. Jadi ini yang disebut dengan istilah warung hidup, perlu apa-apa kita tinggal ambil aja. Dan ini kelihatan daunnya tuh bolong-bolong ya. Ini tidak apa-apa, justru bagus, berarti itu tandanya kita tidak memakai pestisida atau bahan kimia untuk membasmi hama. Jadi aman untuk dikonsumsi, lebih aman ya. Di sini kami memanfaatkan lahan yang disebut garis sempadan bangunan atau GSB yang biasanya disediakan oleh developer perumahan. Dan lahannya juga tidak luas ya, lebarnya itu hanya sekitar setengah meteran. Tapi nggak apa-apa ya, di sini juga kami hanya menginspirasi teman-teman untuk rajin memanfaatkan apapun yang ada di rumah. Sekalipun tidak ada lahan ya, kita bisa menanamnya di pot atau di botol-botol bekas, bekas air mineral, atau di pipa paralon. Pokoknya ada penghijauan di rumah ya, sekreatif kita aja. Jadi ya teman-teman, walaupun di rumah kita tidak ada area terbukanya, udah full semuanya ditutup dengan bangunan atau di floor ya, udah di paving block dan lain-lain, udah ditutup lah, nggak ada area tanah terbukanya. Jangan khawatir, kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di rumah kita untuk tetap ada penghijauan ya. Jadi sekreatif kita mungkin. Jadi kitanya harus kreatif, karena kan kalau nggak ada penghijauan di rumah tuh terasa gersang ya. Apalagi sekarang kan pemanasan global semakin merajalela ya. Kerasa kan udara juga makin tidak menentu ya, semakin panas. Jadi diperlukan peran serta semua warga, semua rakyat Indonesia untuk kompak melakukan atau melaksanakan kegiatan penghijauan di tempat tinggalnya. Jadi kita harus sadar lingkungan gitu, peduli lingkungan untuk melakukan penghijauan. Bagaimanapun keadaan tempat tinggal kita, sekreatif kita aja, kita lakukan penghijauan gitu ya. Kita adakan penghijauan di rumah. Dan jika semua orang mau melakukan kegiatan ini, mudah-mudahan bisa lebih meminimalisir efek pemanasan global yang sekarang sedang menimpa planet kita tercinta ini. Kalau banyak orang yang cuek atau tidak peduli, aduh di rumah saya kan semuanya rumahnya udah di floor, udah dibangun, nggak ada tanahnya yang terbuka, nggak bisa nanem-nanem dong. Wah itu namanya tidak mau berusaha ya, dan tidak peduli. Coba deh kita lebih sayangi bumi kita tercinta ini, tempat kita tinggal, biar lebih nyaman dan menyelamatkan planet bumi kita ini ya. Kita harus peduli dan mau berusaha ya. Dan itu kan sangat baik ya, ada penghijauan di rumah, kita juga bisa lebih nyaman, udara lebih segar. Jadi sebenarnya hanya menanam di pot ataupun di pipa-pipa paralon bekas, atau kita sengaja beli paralon aja ya yang gede, terus kita pasang-pasangin gitu, kita
atur-atur di rumah sedemikian rupa juga itu bisa menambah estetika di rumah kita juga ya kalau kita kreatif. Teman-teman juga bisa lihat ya, banyak kok berseliweran di YouTube ini siasat ya atau cara-cara untuk bercocok tanam di lahan yang sama sekali tidak ada lahan tanahnya gitu ya, udah dibangun semuanya. Itu banyak kok, banyak teman-teman kita yang sharing tentang cara bercocok tanam di rumah yang sama sekali tidak punya halaman sekalipun. Dan manfaatnya itu banyak ya. Yang paling besar kan bisa menyelamatkan bumi kita tercinta ini, bumi tempat kita tinggal semuanya, tempat semua manusia, tempat semua makhluk hidup berlindung. Dan yang pasti setiap hari juga ya kita bisa memetik manfaatnya. Seperti saya nih butuh bayam, tinggal metik. Setiap hari kan tumbuh terus gitu kalau udah ditanam ya. Nih kayak gini. Nih walaupun daunnya bolong-bolong kayak gini tapi sengaja ya, karena kami nggak ngasih pestisida ya, sengaja biar aman untuk dikonsumsi. Paling sesekali dibasmi hama aja bisa ya, ada disikat-sikat gitu, terus dengan disiram juga hamanya bisa berkurang ya, tidak terlalu parah. Seneng rasanya bisa mengambil bahan-bahan sayuran untuk kita konsumsi setiap hari ya. Kita butuh daun pepaya, butuh lalapan, butuh untuk membuat sambal, membuat bumbu, bahkan untuk mengkonsumsi rempah-rempah. Dengan hasil menanam sendiri itu memberikan nilai kepuasan tersendiri ya, dan rasa bahagia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya. Seneng banget. Dan yang pasti bila kita mengkonsumsi bahan-bahan makanan dari hasil kita menanam sendiri itu lebih aman ya, lebih tenang, karena kita tahu kita menanamnya sendiri dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dan juga tidak memakai pestisida ya, aman untuk kita konsumsi. Jadi sebenarnya bahan-bahan makanan, sayuran ataupun buah-buahan yang enggak pakai pestisida itu lebih aman untuk orang-orang yang, terutama untuk orang-orang yang sedang memiliki atau sedang menjalani penyembuhan ya, sedang menjalani terapi dari penyakit tertentu. Jadi itu sangat membantu, karena banyak sekali sekarang orang-orang yang sedang menjalani terapi untuk kesembuhannya. Jadi mereka memerlukan bahan-bahan makanan, baik itu sayuran ataupun buah-buahan yang bebas dari pestisida. Jadi sebaiknya memang menanam sendiri ya. Nah ini saya sudah selesai mengambil daun bayam, terus mengambil kayu manis ya, tapi nggak ngambil kayu manisnya sih hari ini, kita mengambil daun kayu manisnya saja, karena daun kayu manisnya juga ternyata mengeluarkan aroma yang tidak kalah kuat dengan kayu manisnya sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Bye, I see you on my next videos.